Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Semoga kisah ini jadi cermin hati dan lentera jiwa. Pagi itu langit Jakarta begitu cerah, tapi tak ada yang tahu badai besar sedang menanti seorang gadis bernama Raina. Dengan langkah cepat dan harapan penuh, ia menuju interview yang bisa mengubah hidupnya. Tapi siapa sangka, di tikungan jalan, langkahnya terhenti. Seorang nenek tergeletak di kursi roda, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, napasnya tinggal sehela. Dan hanya Raina, satu-satunya yang memilih berhenti. Di saat semua orang hanya menatap, ia justru mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Keputusan itu mengubah segalanya, termasuk takdir yang selama ini ia kejar dengan sepenuh jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ia memilih menolong? Siapa sosok nenek misterius itu? Dan bagaimana nasib Raina setelah melewatkan kesempatan emasnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Jakarta pagi itu memancarkan cahaya hangat, tapi dada Raina justru dipenuhi mendung. Jam tangannya menunjukkan pukul 8.32. Interview dijadwalkan pukul 9 tepat. Ia sudah memperkirakan semuanya sejak semalam. Waktu tempuh dari halte ke kantor sekitar 2 km. Dan ia sudah siapkan uang pas untuk ojek online kalau keadaan mendesak. Kemeja putihnya sedikit kusut. Tertindih tubuh penumpang lain selama perjalanan bus kota yang sempit dan penuh sesak. Tapi wajah Raina tetap bersinar. Senyumnya kecil namun pasti. Harapan besar menari-nari di benaknya. Hari ini bisa jadi pintu untuk mengubah nasibnya, atau menutup semua harapannya sekaligus. Langkahnya cepat menyusuri trotoar utama. Sepatu pantofel pinjaman dari teman kosnya mulai terasa menyiksa, tapi ia abaikan. Derap langkahnya beradu dengan suara klakson kendaraan yang bersautan di kejauhan. Tapi tepat saat hendak menyeberang ke jalan utama, tubuhnya berhenti seketika. Di ujung trotoar, tak jauh dari tempatnya berdiri, tampak seorang nenek renta di kursi roda. Tubuhnya lunglai, kepalanya tertunduk. Rambut putihnya berantakan menutupi sebagian wajah. Nafasnya terlihat tidak teratur. Tangan kirinya menggantung lemas di sisi roda, sementara kursinya miring tak stabil. Beberapa pelajar lewat sambil tertawa. Mereka hanya melirik, lalu berlalu seperti tak melihat apapun. Raina mendekat. Awalnya dengan ragu, tapi semakin ia mendekat, semakin ia sadar ini bukan sekadar kelelahan. Ini darurat. "Nek, bisa dengar saya?" bisiknya pelan. Tak ada respons. Raina jongkok di sampingnya. Ia sentuh punggung tangan si nenek. Dingin. Keringat dingin membasahi pelipis wanita tua itu. Raina mulai panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada petugas keamanan, atau siapapun yang bisa dimintai bantuan. Tak ada. Orang-orang hanya melihat sekilas, lalu pura-pura menunduk. Beberapa bahkan memalingkan wajah dan mempercepat langkah. Seolah menyentuh wanita itu adalah sebuah kesalahan besar. Raina menggertakkan gigi. Detik demi detik berlalu dan suara jarum jam di dadanya semakin keras. Interviewnya tinggal beberapa menit lagi. Gedung perusahaan sudah terlihat dari kejauhan. Ia bisa berlari, mengejar sisa waktu yang ada. Tapi mata si nenek perlahan terbuka, dan di sana, ia lihat sesuatu yang mengguncang hatinya. Ketakutan. Bukan sekadar sakit, tapi takut. Tak sanggup berdiam, Raina mengangkat kursi roda itu dengan kedua tangannya yang kecil namun penuh tenaga. Ia mendorong cepat ke arah jalan. Sebuah ojek online melintas. Dengan sigap, Raina melambai. Bang! Ke rumah sakit terdekat. Cepat! Ini darurat. Sang pengemudi awalnya ragu, tapi melihat wajah Raina yang nyaris menangis, ia segera turun dan membantu mengangkat kursi roda ke atas motor. Mereka duduk sempit, kursi roda miring diikat seadanya, dan Raina memeluk tubuh si nenek agar tak terjatuh selama perjalanan. Motor melaju.
Lalu lintas mulai padat. Tapi Raina tak peduli. Seluruh tubuhnya gemetar. Kemejanya basah oleh keringat. Tapi ia hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, tolong jangan ambil nyawa beliau sebelum sempat tertolong. Sesampainya di rumah sakit, Raina langsung berteriak pada petugas UGD. Darurat! Tolong! Dia pingsan di jalan. Beberapa perawat datang membawa tandu. Raina ikut mendorong kursi roda hingga ke pintu ruang tindakan. Seorang dokter menoleh padanya. Saudara korban. Enggak, dok. Saya cuma nemu di jalan. Namanya? Saya enggak tahu. Kalau begitu kami butuh penjamin. Raina tercekat. Tapi ia tahu jika ia diam, nenek itu bisa kehilangan nyawa. Saya yang tanggung. Tolong bantu beliau dulu. Tangannya gemetar saat menandatangani surat jaminan. Ia bahkan tak sempat membaca isinya. Ia hanya ingin satu hal, nenek itu selamat. Beberapa menit kemudian, nenek itu dibawa ke ruang observasi. Raina duduk di bangku plastik dekat pintu. Tubuhnya masih gemetar. Ia buka ponsel. Jam menunjukkan pukul 9.10. Ia sudah terlambat. Terlambat lebih dari 10 menit. Dan ia belum sampai ke kantor. Raina menatap kedua arah. Satu ke ruang tempat si nenek dirawat. Satu lagi ke pintu keluar rumah sakit. Dan di sanalah hatinya terbelah. Dengan langkah gontai, Raina meninggalkan ruang observasi. Ia sempat menoleh sekali lagi, melihat tubuh renta itu terbujur tenang. Infus sudah terpasang di lengannya. Seorang perawat tersenyum tipis padanya. Beliau sudah sadar. Kami temukan kontak cucunya di ponsel beliau. Keluarganya sedang dalam perjalanan ke sini. Raina hanya mengangguk lemah. Tak sanggup membalas dengan kata-kata. Hatinya terasa seperti kain yang baru diperas. Basah oleh campuran emosi yang tak bisa dijelaskan. Ia melangkah keluar dari rumah sakit. Udara panas langsung menyambut wajahnya yang sudah penuh keringat dan debu. Sepatu pantofelnya terasa seperti batu. Kemejanya kusut, menempel di punggung karena peluh yang belum sempat mengering. Di kejauhan, gedung tempat interviunya berdiri kokoh. Tinggi, megah, berjendela kaca lebar dan bersinar keemasan karena cahaya matahari pagi. Gedung impian. Gedung yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel saat mencari pekerjaan. Ia berlari lagi. Meski tubuhnya terasa seperti akan roboh. Ia tahu, detik ini mungkin sudah terlambat. Tapi ia ingin mencoba. Setidaknya menunjukkan bahwa ia tak menyerah begitu saja. Pukul 9.27 saat Raina memasuki lobi. Resepsionis. Wanita muda berambut lurus yang tampak seperti potongan majalah fashion, menatapnya dari balik meja. Maaf, saya, Raina. Ada interview pukul 9. Wanita itu menunduk, melihat jam tangannya, lalu menatap Raina tanpa ekspresi. Sudah lewat hampir setengah jam. Napas Raina terengah. Saya bantu nenek. Tadi pingsan di trotoar. Saya antar ke rumah sakit. Wanita itu diam. Mungkin tak percaya. Atau mungkin sudah biasa mendengar alasan semacam itu. Ia menunjuk kursi sofa kulit di sudut ruangan. Silakan duduk dulu. Saya konfirmasi ke HRD. Raina duduk. Jantungnya masih berdetak tak karuan. Tapi kini bukan karena berlari. Melainkan karena bayang-bayang kegagalan yang menghantui setiap sudut ruang pikirannya. Dinding marmer mengkilap memantulkan sosok dirinya yang lusuh. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan matanya kosong. Di sekelilingnya, orang-orang bersetelan rapi lalu lalang dengan wajah serius. Mereka membawa laptop, berbicara pelan tapi cepat. Tak satu pun yang memperhatikan gadis muda yang duduk di sudut ruangan itu. Ia seperti bayangan yang terbuang dari narasi besar kantor megah itu. Tak lama, resepsionis mengangkat telepon. Berbicara sebentar. Lalu menoleh ke arah Raina.
Interview sudah selesai. Tapi HRD akan mencatat kehadiranmu. Mungkin akan dipertimbangkan lain kali. Kalimat itu seperti bilah pisau yang perlahan menekan dadanya. Raina hanya mengangguk. Terima kasih, bisiknya. Tapi suara itu nyaris tak terdengar. Ia berdiri, menyampirkan tas kecilnya ke bahu, lalu berjalan keluar dari lobi. Kepalanya tertunduk. Begitu kaki kanannya melewati pintu kaca otomatis, panas Jakarta menyambut wajahnya seperti tamparan keras. Ia berdiri di bawah tiang penunjuk jalan. Jalanan ramai, tapi dalam kepalanya hanya ada keheningan. Ia tak tahu harus kemana. Langkahnya mengarah ke halte, tapi lambat. Sangat lambat. Ia merasa seolah hidupnya baru saja diputar balik. Semua yang ia siapkan, baju yang disetrika semalaman, catatan tentang perusahaan, latihan jawaban interview, doa panjang semalam, hancur. Semua seperti jadi abu. Karena satu pilihan. Pilihan untuk berhenti. Untuk menolong. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan mewah melintas pelan. Di dalamnya duduk seorang pria parubaya dengan jas mahal dan kacamata hitam. Raina menatap pantulan wajahnya di kaca mobil itu cukup lama. Mungkin karena bayangan dirinya terlihat begitu jauh dari dunia yang ia lihat di balik kaca itu. Ia akhirnya duduk di trotoar halte. Tak ada kursi kosong. Baju putihnya menyentuh aspal panas. Beberapa orang melirik, mungkin mengira ia pengemis, mungkin penjual asongan. Ia tak peduli. Ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Tangannya gemetar. Ia tekan tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Suaranya lirih. Gimana interviewnya, Nak? Suara ibunya lembut, penuh harap. Raina diam sesaat. Nafasnya tercekat. Lalu ia berkata pelan, "Maaf ya, Bu." Raina telat. "Telat kenapa? Nak, kamu sakit?" Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tadi di jalan, ada nenek pingsan. Raina bantu beliau ke rumah sakit. Hening. Lama. Hanya suara kendaraan lewat yang terdengar samar. Akhirnya ibunya bicara. "Allah pasti lihat, Nak. Walau manusia enggak tahu, tapi Allah tahu. Siapa yang berhenti untuk nolong, dan siapa yang lari biar enggak telat." Kalimat itu membuat Raina menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Antara sakit dan syukur yang berdampingan dalam dada. Ia hanya bisa berbisik. "Raina enggak nyesel, Bu. Tapi rasanya semua usahaku sia-sia." Suara ibunya kembali terdengar lembut. "Gagal itu bukan karena kamu lemah, Nak. Kadang Allah cuma ingin tahu, siapa yang kamu pilih duluan. Kebaikan, atau dirimu sendiri." Raina menatap langit Jakarta. Mendung mulai datang. Tapi kali ini, ia biarkan hujan turun. Mungkin untuk membasuh luka. Mungkin juga untuk memulai sesuatu yang baru. Hari-hari setelah kegagalan itu terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Raina tetap bangun pagi, tetap mandi meski tubuh letih, tetap duduk di warnet murah dengan layar yang kadang berkedip, hanya untuk mengirimkan lamaran kerja ke puluhan perusahaan lain. Tapi tak satu pun yang membalas. Ponselnya sunyi. Tak ada panggilan. Tak ada balasan email. Hanya notifikasi promosi aplikasi pinjaman yang terus berdatangan. Di meja kos kecilnya, tersandar kemeja putih yang dulu ia kenakan saat interview. Kini warnanya kusam. Masih ada bekas lipatan kusut dan noda keringat yang menempel di bagian kerah. Ia hampir saja melempar baju itu ke kantong plastik bersama baju-baju bekas lainnya untuk dijual keloakan. Tapi tangan Raina terhenti. Ia genggam kemeja itu. Didekapnya erat. Kenangan pagi itu kembali mengalir seperti arus deras. Saat ia mengangkat kursi roda. Saat napas nenek itu nyaris habis. Saat ia menandatangani surat jaminan rumah sakit dengan tangan gemetar. Dan
Saat tangan tua itu menggenggam tangannya dan berkata, Allah yang akan balas kebaikanmu, nak. Raina tak jadi membuang baju itu. Ia lipat perlahan, lalu dibungkus dalam plastik bersih. Bukan untuk dipakai lagi, tapi untuk dikenang, sebagai simbol keberaniannya, untuk memilih sesuatu yang tak semua orang berani pilih. 3 hari kemudian, ponselnya berdering. Nomor asing. Raina nyaris tak menjawab. Tapi entah kenapa, jari telunjuknya menekan tombol hijau. Selamat pagi. Ini dari kantor pusat PT Andana Sejahtera. Kami ingin mengundang Anda untuk interview lanjutan, jika Anda masih bersedia hadir. Raina terdiam. Tenggorokannya tercekat. Maaf. Bukannya saya sudah gagal. Suara di ujung telepon menjawab tenang. Pimpinan kami secara pribadi meminta agar Anda datang. Beliau ingin bertemu langsung. Jantung Raina berdegup tak karuan. Boleh saya tahu, siapa pimpinan itu? Maaf, nanti Anda akan tahu sendiri. Tapi pastikan Anda hadir. Ya. Telepon ditutup. Raina masih terpaku di kasur busa tipisnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis meski udara kamar masih dipenuhi hembusan kipas angin tua yang berdecit. Ia segera berdiri, membuka lemari kecil, mengambil kembali kemeja putihnya. Disemprotkan pelembut pakaian seadanya. Disetrika semalaman. Sepatunya tetap yang lama, pantofel pinjaman dengan sol yang sudah mulai terkelupas. Tapi ia bersihkan, ia poles, hingga tampak seperti baru. Pagi itu, sebelum azan subuh berkumandang, Raina sudah bangun. Ia menatap wajahnya di cermin kecil. Wajah yang belum menyerah. Wajah yang dulu ditertawakan karena terlalu lugu. Tapi kali ini, ia bicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Kamu dipanggil lagi, Raina. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu manusia. Jangan takut. Hadapi. Langkahnya menuju kantor terasa berbeda. Ia naik bus kota dengan kepala tegak. Tak lagi menunduk. Tak lagi ragu. Tapi tentu, ketakutan tetap menggantung. Takut jika ini hanya ucapan terima kasih kosong. Takut jika ia hanya akan diminta datang, untuk kemudian disuruh pulang lagi. Sesampainya di gedung itu, ia kembali menatap lobi yang sama. Tapi resepsionis kini bersikap lebih netral. Tak sinis, tak juga ramah. Hanya satu kalimat, silakan naik ke lantai 10, ruang direksi. Nama Anda sudah terdaftar. Raina menelan ludah. Ruang direksi? Bukankah biasanya interview dilakukan di HRD? Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke lift. Tombol lantai 10 ditekan. Pintu tertutup. Jantungnya berdetak cepat. Setiap detik dalam lift terasa seperti menit. Ia mencoba menenangkan napas. Ding! Pintu lift terbuka. Seorang pria muda menyambutnya. Memakai jas abu-abu dengan papan nama kecil di dadanya. Kak Raina. Ya? Silakan ikut saya. Mereka berjalan di lorong berkarpet tebal. Suara sepatu pantofel Raina hampir tak terdengar. Di ujung lorong, sebuah pintu besar bertuliskan, ruang direksi utama. Pria itu mengetuk 2 kali. Silakan masuk. Sudah ditunggu. Raina melangkah masuk. Ruangan itu luas. Dindingnya dari kaca, memperlihatkan panorama Jakarta dari ketinggian. Di sisi kanan, berdiri rak besar penuh buku dan piagam. Meja besar menghadap jendela. Dan di sisi sofa kulit hitam, duduklah seorang wanita tua. Raina membeku. Itu, nenek yang dulu ia tolong. Rambutnya kini tersisir rapi. Wajahnya segar. Bibirnya tersenyum. Tapi mata itu masih sama. Mata yang pernah menatap Raina dari kursi roda di ujung trotoar. Saat napasnya hampir habis. Di sampingnya berdiri seorang pria muda berkemeja biru muda. Tampak elegan dan penuh wibawa. Ia melangkah maju, menjabat tangan Raina erat. Saya Aldi, CEO perusahaan ini.
Terima kasih sudah datang, Raina. Mulut Raina nyaris tak mampu mengucap sepatah kata pun. Pak Aldi melanjutkan, kami sudah dengar semuanya dari nenek saya. Raina menoleh ke arah wanita tua itu. Nenek itu mengangguk pelan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, lanjut Pak Aldi, beliau sedang dalam perjalanan menuju kantor untuk ikut rapat tahunan. Tapi beliau pingsan di jalan. Dan kalau bukan karena kamu, mungkin beliau tak akan ada di sini sekarang. Raina menahan napas. Ia ingin berkata, saya cuma bantu, Pak. Tapi suaranya tercekat. Pak Aldi tersenyum. Justru itu. Kamu bantu, tanpa tahu siapa beliau. Di dunia kerja, kami bisa ajari laporan keuangan, sistem, dan presentasi. Tapi karakter integritas itu enggak bisa diajarin. Hening sejenak. Lalu kami sepakat. Raina, kamu akan kami terima sebagai staf pelatihan khusus. Kamu akan dibimbing langsung oleh mentor terbaik kami. Dan kalau selama 3 bulan kamu berhasil, kamu akan diangkat jadi pegawai tetap. Raina menggigit bibir. Tangannya menggenggam tas dengan erat. Ingin menangis. Ingin tersenyum. Tapi tubuhnya hanya bisa membeku. Nenek itu bicara, suaranya lembut. Kamu bukan hanya selamatkan nyawaku, Nak. Tapi kamu juga tunjukkan bahwa orang baik itu masih ada. Hari pertama Raina masuk sebagai staf pelatihan terasa seperti mimpi. Ia disambut dengan senyum ramah dari seorang staf HRD bernama Bu Selvi, diberikan seragam perusahaan, dan bahkan difasilitasi laptop kantor. Ruangan kerjanya luas, terang, dan dipenuhi meja-meja modern dengan layar besar serta suasana kerja yang profesional. Beberapa pegawai menyapanya hangat, namun tak semua senyum itu tulus. Raina bisa merasakannya dari tatapan yang diam-diam menilai, bisikan kecil di sudut ruang, hingga lirikan dari sekelompok karyawan senior yang menatapnya dari ujung ruangan. Ia tak ambil pusing. Ia memilih fokus. Setiap pagi ia datang paling awal, membuka laptop, membaca materi pelatihan, dan mencatat semua istilah baru yang belum ia pahami. Ia juga mulai mengenal sistem kerja, aplikasi internal, dan standar administrasi yang jauh lebih rumit dibandingkan apapun yang pernah ia pelajari selama kuliah. Namun semangat itu mulai terkikis perlahan, bukan karena beban kerja, melainkan karena manusia. Di minggu kedua, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Seorang rekan bernama Rino, pria usia akhir 20-an dengan potongan rambut licin dan gaya bicara meyakinkan, mulai menunjukkan sikap yang tak nyaman. Awalnya Rino hanya menyindir ringan saat di pantry. Baru masuk udah ke ruang direksi, cepet juga naiknya, katanya sambil menuang kopi. Raina tersenyum sopan. Saya juga kaget bisa dikasih kesempatan. Tapi Rino menoleh tajam. Gak usah sok rendah hati. Semua juga tahu kamu masuk karena relasi. Kata-kata itu menghantam dada Raina seperti batu. Tapi ia diam. Ia tahu, melawan hanya akan memancing lebih banyak kebencian. Hari-hari selanjutnya, ia mulai merasakan tekanan yang lebih dalam. Draft presentasinya diganti tanpa pemberitahuan. Format laporan yang sudah ia susun berjam-jam diubah dan dicetak atas nama orang lain. Semua terjadi diam-diam. Tapi Raina tahu, Rino berada di balik semuanya. Yang lebih menyakitkan, ia tak punya bukti. Hanya perasaan. Dan firasatnya tak pernah salah. Pada briefing pagi minggu ketiga, manajer tim menunjuknya secara langsung. Raina, tolong handle laporan mingguan. Deadline Jumat. Ya. Siap, Pak. Jawab Raina penuh semangat. Namun siangnya, Rino datang ke mejanya. Wajahnya datar. Kamu tahu, laporan mingguan itu bukan kerjaan anak baru. Biasanya senior yang pegang. Jangan sampai kamu bikin malu satu tim. Kalau gagal, semua bisa kena getahnya. Raina menatapnya. Masih mencoba bersikap sopan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ya, berusaha doang gak cukup. Di sini yang penting hasil, bukan niat baik.
Lalu Rino pergi, meninggalkan aroma intimidasi yang pekat. Malam itu, Raina tak tidur. Ia membuka laptop di kamar kos yang sempit, menyusun laporan dengan teliti. Ia membaca laporan tahun-tahun sebelumnya, bertanya diam-diam pada staf senior yang lebih ramah, dan mencatat ulang semua data agar tak salah. Ia begadang 3 malam berturut-turut. Tak peduli mata merah dan kepala pusing. Ia tahu ini bukan hanya soal laporan. Ini soal pembuktian. Soal mempertahankan martabat di tengah keraguan dan hinaan. Jumat pagi, laporan itu ia serahkan. Tangannya dingin, tubuhnya letih, tapi matanya berbinar karena yakin telah memberi yang terbaik. Namun di rapat evaluasi siang hari, manajer hanya berkomentar datar. Rapi, tapi agak terlambat. Harusnya masuk pagi tadi, bukan siang. Raina menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa sistem lemot, bahwa ia sempat menunggu tanda tangan supervisor. Tapi ia tahu, tak ada ruang untuk pembelaan. Dan luka itu diperparah oleh satu suara. Rino angkat bicara. Maklum, Pak belum terbiasa kerja di sistem perusahaan besar. Seluruh ruangan terdiam. Raina ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa ia berusaha keras. Bahwa ia tak sekadar asal jadi. Tapi ia diam. Lagi-lagi memilih menahan luka sendiri. Malam itu, ia pulang ke kos dengan kepala tertunduk. Sesampainya di kamar, ia jatuhkan tas, lalu terduduk di lantai. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tak menangis karena dicaci, tapi karena merasa sendirian. Ia sempat berniat menelpon ibunya, tapi ia takut suaranya bergetar. Tak ingin membuat sang ibu cemas. Jadi ia hanya menatap langit-langit kamar, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku capek, tapi aku nggak mau menyerah. Tolong kuatkan aku. Namun ujian belum selesai. Minggu berikutnya, sebuah dokumen penting perusahaan, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, dinyatakan hilang dari database tim. Dan saat dicek, hanya satu akun yang terakhir mengakses folder itu. Akun Raina. Raina, kamu yang terakhir buka folder ini, kan? Tanya manajer. Iya, Pak. Tapi saya cuma copy template. Saya nggak hapus apa-apa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Seluruh ruangan memandangnya. Tak satu pun membelanya. Bahkan yang biasanya ramah kini menunduk, pura-pura tak melihat. Rino hanya bersandar di kursinya, tangan dilipat, lalu berkata santai. Ya sudahlah, namanya juga anak baru. Mungkin belum tahu mana file penting, mana yang jangan disentuh. Raina menggertakkan gigi, tapi tetap diam. Beberapa jam kemudian, file itu ditemukan. Ternyata hanya berpindah ke folder cadangan oleh sistem backup otomatis. Namun tak ada yang meminta maaf padanya. Tak ada yang menjelaskan kepada tim bahwa ia tak bersalah. Ia dibiarkan menanggung malu sendirian. Minggu sore, Raina duduk sendirian di taman dekat kos. Angin berhembus pelan. Matahari senja jatuh di sela-sela gedung tinggi. Ia menatap langit. Apakah ia salah? Apakah ia terlalu polos untuk dunia yang keras ini? Namun saat ia hendak bangkit, seorang ibu lewat menggandeng anak kecil. Anak itu menatapnya lama, lalu tersenyum. Bu, itu Mbak yang nolongin nenek di jalan waktu itu, ya? Raina tertegun. Sang ibu ikut menoleh, lalu menjawab pelan. Iya, Nak. Neneknya udah cerita ke semua orang. Raina tak berkata apa-apa, tapi hatinya terasa menghangat. Di dalam diam, ia mendengar satu bisikan kecil dari hatinya. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kebaikanmu telah mengubah hidup orang lain. Malam itu Raina kembali ke kos dengan wajah yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi ada rasa sepi yang menggores lebih dalam daripada sekadar luka. Ia menyalakan lampu temaram di kamar. Dindingnya masih sama, mengelupas di ujung dan dipenuhi bekas cap tangan. Kipas angin tua terus berdecit di langit-langit.
Tapi malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara motor dari luar gang pun tak mampu menembus pikiran Raina yang penuh dengan bayangan-bayangan wajah, kata-kata tajam, dan senyum-senyum palsu. 3 bulan masa pelatihannya hampir selesai. Tapi bukannya merasa bangga, ia justru makin sering merasa seperti bayangan yang hanya berdiri di belakang keramaian. Setiap kali masuk ruang rapat, beberapa orang hanya mengangguk sekilas, lalu kembali berbicara seolah ia tak ada. Ide-idenya tak dianggap. Bahkan 1-2 kali disalin diam-diam dan dipresentasikan oleh rekan lain, atas nama mereka sendiri. Yang paling menyakitkan adalah bisik-bisik itu. Dia cuma dipromosikan karena kasihan, bukan karena layak. Kalimat itu seperti paku karat yang terus dipukul ke hatinya. Pelan, tapi pasti membuat luka. Namun Raina tak pernah menjawab. Ia tetap datang pagi. Tetap bekerja diam-diam. Tetap membawa senyum sopan yang entah dari mana ia tarik setiap pagi. Suatu siang, manajer proyek baru memanggilnya. Raina, kamu ikut rapat koordinasi proyek akhir bulan ini. Bantu susun timeline dan analisis resiko. Ya. Raina mengangguk cepat. Siap, Pak. Wajahnya berbinar. Mungkin ini kesempatan. Mungkin ini tanda kepercayaan mulai tumbuh. 2 hari 2 malam ia habiskan membaca arsip proyek lama. Ia menyusun timeline lengkap, membuat breakdown tugas, dan bahkan meminta masukan dari beberapa senior yang lebih terbuka. Semua ia catat. Rapi, detail, teliti. Ia print dokumen itu dengan penuh keyakinan. Hari rapat tiba. Presentasi berjalan singkat. Tapi setelah 5 menit pertama, ruangan terdiam. Beberapa kepala tim hanya saling pandang. Salah satu dari mereka berdehem. Raina, kamu sepertinya terlalu idealis. Di lapangan enggak sesederhana ini. Raina mencoba menjelaskan pendekatannya. Tapi belum sempat bicara panjang, manajer sudah berkata, kita coba dengar versi lain. Tiba-tiba, dari 2 kursi di kanan Raina, Rino berdiri. Pak, saya ada draft versi saya. Saya buat semalam. Lebih ringkas. Ia maju ke depan. Membuka laptopnya. Menampilkan slide demi slide. Sebagian besar isinya sama. Judulnya beda. Formatnya beda. Tapi data dan susunannya nyaris identik. Raina tercekat. Ia kenal angka-angka itu. Ia hafal pola warna yang dipilih. Ia tahu persis itu miliknya. Tapi bagaimana bisa? Ia ingin bicara. Tapi semua mata kini tertuju pada Rino. Beberapa kepala mengangguk. Bahkan manajer berkata, ini lebih praktis. Ya, bisa kita pakai sebagai dasar awal. Rapat berakhir. Semua keluar ruangan. Raina berdiri diam, masih memegang flash disknya yang belum sempat ditancap. Ia masuk ke toilet, menatap cermin. Wajahnya pucat, mata berkaca. Arga, Raina, gumamnya pada pantulan dirinya sendiri. Apa kamu cuma alat buat pencitraan? Dipajang sebentar, lalu dibuang perlahan. Titik terendahnya tidak hanya terjadi di kantor. Suatu malam, pemilik kos datang ke kamarnya. Raina, maaf ya. Mulai bulan depan harga kontrakan naik 100.000. Listrik juga mulai naik. Raina hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ia panik. Uangnya tersisa 200.000. Gaji belum masuk karena statusnya masih pelatihan. Sistem administrasi sedang proses, katanya. Tapi entah sampai kapan. Malam itu ia tak makan. Uang yang tadinya untuk beli nasi dan telur, ia pakai untuk isi pulsa. Hanya agar bisa kirim kabar ke ibunya. Ibu, tenang aja. Kerjaan lancar. Nanti kalau gaji masuk, aku kirim, ya. Padahal perutnya sudah perih. Ia hanya minum air putih untuk menipu rasa lapar. Pagi harinya ia tetap ke kantor. Tetap tersenyum. Tetap menyapa, tapi matanya sembab, dan dadanya
penuh beban yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Sore itu, sebuah email masuk dari HRD kepada Raina, peserta program pelatihan. Kami mohon maaf bahwa pengangkatan Anda sebagai pegawai tetap masih dalam tahap evaluasi ulang. Harap menunggu hingga pemberitahuan selanjutnya. Ia terpaku. Nafasnya tertahan. Ia baca ulang email itu 5 kali. Evaluasi ulang? Padahal minggu lalu, atasannya sudah menyatakan bahwa ia akan langsung naik status jika berhasil dalam proyek ini. Dan ia tahu, proyek itu selesai bukan karena Rino, tapi karena dirinya. Namanya bahkan tidak disebut dalam laporan evaluasi. Tidak satu pun. Malamnya, ia duduk di lantai kamar, menatap langit-langit retak. Lampu kuning menggantung seperti bintang yang kesepian. Air matanya jatuh, tapi tidak dalam isakan. Kali ini sunyi. Kali ini hening. Ia menggenggam baju kerjanya yang sudah kusam. Tak lagi wangi. Warnanya mulai pudar. Ya Allah. Bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Apa salahku? Kenapa aku merasa terus diuji? Aku gak minta lebih. Cuma pengen hidup sedikit lebih baik. Tak ada yang menjawab. Hanya bunyi kipas angin tua yang terus merengek di sudut ruangan. Ia berbaring miring, membelakangi dunia. Seolah ingin hilang. Tapi sebelum terlelap, satu kenangan muncul. Kenangan yang seperti percikan cahaya di tengah gelapnya malam. Nenek itu. Genggaman tangannya yang lemah. Matanya yang penuh getar. Suaranya yang lirih tapi membekas. Allah yang akan balas kebaikanmu, Nak. Raina menggigit bibir. Duduk perlahan. Menatap jendela yang terbuka sedikit. Langit malam gelap. Tapi hatinya mulai berdetak pelan. Ia bicara pada diri sendiri. Kamu belum kalah, Raina. Ini bukan akhir. Mu sedang dibentuk. Pagi itu hujan turun deras sejak subuh. Langit Jakarta tampak labu, seolah ikut merasakan getir yang Raina simpan dalam diam. Di dalam kamar kosnya yang lembab, Raina membuka mata perlahan. Tidak karena alarm, bukan juga karena ketukan pintu, tapi karena dirinya masih hidup, masih bernapas. Ia duduk di tepi kasur tipis, memandang langit-langit yang mulai berjamur. Angin dingin masuk dari celah jendela kayu yang tak lagi bisa ditutup sempurna. Tangannya mencari sandal, tapi yang ia temukan lebih dulu adalah kemeja biru mudanya yang tergantung di belakang pintu. Kemeja itu sudah pudar warnanya. Beberapa benangnya mulai terurai di bagian kancing. Tapi pagi itu, ia tetap mengenakannya. Digosok seadanya dengan tangan. Tidak untuk terlihat menawan, tapi agar dirinya tetap rapi meski hatinya berserakan. Raina berdiri di depan cermin kecil. Matanya sembab. Kantung matanya gelap. Rambutnya sedikit acak. Tapi ia tidak berpaling. Ia tatap pantulan dirinya lama sekali, lalu berbisik pelan. Kamu belum mati. Kamu belum selesai. Dengan langkah pelan tapi teguh, ia berangkat ke kantor. Suasana masih sama. Gedung yang dingin, lorong-lorong beraroma parfum mahal, dan pegawai-pegawai berjas yang menunduk pada layar, tapi tak pernah melihat sekeliling. Sesampainya di ruang kerjanya, ia duduk di kursi yang sudah mulai terasa seperti rumah kedua. Laptop ia buka. Jari-jarinya langsung mengetik, membuka kembali laporan proyek yang sempat tertunda. Entah kenapa, ia masih mengerjakannya. Padahal ia tahu, mungkin tak akan dihargai. Tapi kali ini, ia bekerja bukan demi mereka. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Agar dirinya tahu bahwa ia masih bisa berdiri. Sekitar pukul 11 siang, seseorang mengetuk mejanya. Raina menoleh. Seorang wanita parubaya dengan kerudung abu dan senyum lembut berdiri di depannya. Raina kenal sosok itu, Bu Ratih, manajer senior dari divisi lain. Ia bukan atasan langsung Raina, tapi pernah satu kali dibantu olehnya saat ada kekurangan staf. Raina, ada waktu sebentar?
Bisa ikut saya ke ruang meeting kecil? Ucap Bu Ratih tenang. Siap, Bu. Di dalam ruang kecil itu, Bu Ratih duduk, membuka laptopnya, lalu menatap Raina dengan pandangan yang bukan sekadar profesional. Ada rasa peduli, ada empati. Aku lihat kamu akhir-akhir ini agak menyendiri. Kamu baik-baik aja? Raina terdiam, ingin menjawab jujur, tapi takut terlihat lemah. Saya masih belajar menyesuaikan, Bu. Bu Ratih mengangguk, lalu berkata hal yang membuat jantung Raina berhenti sejenak. Kemarin saya lihat draft laporan mingguan kamu, versi asli, sebelum diubah orang lain. Saya tahu itu kamu yang buat, bukan Rino. Mata Raina membelalak, napasnya tercekat, tangannya gemetar di atas paha. Saya tahu gaya tulisan kamu, rapi, terstruktur. Kamu terbuka pada risiko. Rino, enggak pernah sedetail itu. Raina tak mampu bicara. Air matanya jatuh. Begitu saja. Bu Ratih menatapnya lembut. Saya perhatikan kamu sejak hari pertama kamu masuk. Dari cara kamu kerja, cara kamu diam, bahkan cara kamu bawa diri. Kamu bukan cuma pekerja keras. Kamu punya hati. Ia menutup laptop, lalu menambahkan, saya tahu kamu belum resmi jadi pegawai tetap. Tapi saya akan rekomendasikan kamu masuk tim saya kalau proyek baru disetujui. Di tim saya, kita kerja keras, tapi kita saling jaga. Raina menutup wajahnya dengan tangan. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena haru. Setelah semua luka, akhirnya, ada seseorang yang melihat. Bukan hanya laporan. Bukan hanya absensi. Tapi dirinya. Sepenuhnya. Hari itu, ia kembali ke mejanya dengan langkah yang berbeda. Masih hati-hati. Tapi ada satu cahaya kecil di dalam dadanya. Cahaya yang belum padam, walau sempat berkali-kali ditiup angin keraguan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak diduga terjadi. Sore itu, ketika sebagian besar pegawai sudah mulai merapikan meja untuk pulang, Raina mendapat email dari HRD. Raina, harap hadir ke ruang direksi sore ini, atas permintaan khusus pimpinan. Raina terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ini terasa seperti mimpi yang berulang. Ia naik lift dengan kepala yang penuh tanda tanya. Apakah ini ujung? Apakah ini teguran? Apakah ini jalan keluar? Begitu pintu ruang direksi terbuka, ia melihat sosok yang tak asing. Nenek itu duduk di sofa empuk, mengenakan selimut lembut di kakinya, dan tersenyum hangat. Raina, duduk sini, nak, ucapnya lembut. Raina menunduk, lalu duduk di sampingnya. Cahaya lampu sore menari-nari di kaca jendela ruangan, menciptakan bayangan hangat yang memeluk keduanya. Nenek itu menggenggam tangan Raina. Cucu saya cerita, kamu sedang banyak ujian di kantor. Raina menunduk lebih dalam. Saya coba bertahan, Nek. Dan kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira, ucap sang nenek, sambil mengusap punggung tangannya dengan jari lemah namun penuh kasih. Kamu tahu kenapa saya minta kamu dipanggil waktu itu? Tanya sang nenek. Raina menggeleng pelan. Karena waktu itu, saya merasa, kamu bukan cuma selamatkan nyawa saya. Kamu selamatkan harapan saya. Bahwa masih ada anak muda yang lebih memilih berbuat baik, meski harus kehilangan kesempatan besar. Raina menggigit bibir bawahnya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, ia tidak sembunyikan. Kamu bukan cuma pantas diterima di sini, lanjut sang nenek. Kamu pantas tumbuh. Tapi kalau kamu terus diperlakukan tidak adil, kamu harus bicara. Jangan diam terus. Nak, karena diam terlalu lama, bisa bikin orang baik kehilangan semangat. Raina menunduk dalam-dalam. Dan saat ia keluar dari ruangan itu, langit masih hujan. Tapi kali ini, ia berjalan dengan kepala tegak. Hujan tak lagi membuatnya meringkuk. Justru terasa seperti lagu sunyi, yang mengantarnya pulang.
Malam itu Raina naik angkot sendirian. Hujan masih turun perlahan, membasahi kaca jendela yang buram. Ia bersandar, menatap lampu jalanan yang berpendar di antara tetes hujan. Dadanya masih sesak, tapi berbeda. Kini ada kehangatan yang perlahan menjalar di sela-sela luka. Ia memejamkan mata. Terngiang kembali kata-kata sang nenek. Jangan diam terus, nak. Karena diam terlalu lama bisa bikin orang baik kehilangan semangat. Sampai di kos, ia langsung menyalakan lampu kamar yang redup. Ia tak membuka laptop, tak menyentuh handphone. Ia hanya duduk, diam, lalu mengambil buku catatan usangnya. Di halaman pertama, ada tulisan tangan sendiri. Kalau gagal, coba lagi. Kalau ditolak, tetap senyum. Kalau jatuh, berdiri sendiri. Dan ia menambahkan satu kalimat baru di bawahnya. Kalau tak dianggap, bukan berarti tak bernilai. Hari-hari berikutnya, Raina kembali bekerja dengan tenang. Tapi ia bukan lagi gadis yang sama. Tatapannya lebih tajam. Langkahnya lebih terarah. Ia tetap datang pagi. Tetap duduk di pojok meja. Tapi kini, ia bukan sekadar bertahan. Ia mulai melangkah. Namun dunia tak tinggal diam. Di balik keteguhannya, masih ada bayang-bayang yang mengincar. Rino. Rino semakin dingin. Ucapan-ucapannya lebih tajam, tapi tak pernah langsung. Ia menyindir di grup internal, menertawakan konsep-konsep Raina dengan kalimat yang dibungkus humor tipis. Teoritis lagi nih. Kayak yang gak pernah ngerasain dunia nyata. Tulisnya dalam grup koordinasi. Beberapa tertawa, beberapa diam. Tapi Raina membalas dengan satu kalimat tenang. Saya memang masih belajar, Mas. Tapi justru itu kenapa saya di sini. Karena saya mau belajar sungguh-sungguh. Tak ada yang membalas. Tapi ia tahu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia tak lagi takut bersuara. Suatu pagi, Bu Ratih memanggilnya lagi ke ruang rapat kecil. Raina, saya ajukan kamu untuk ikut proyek pengembangan digitalisasi arsip perusahaan. Itu program baru dari direksi. Saya butuh orang yang teliti dan punya integritas. Kamu siap? Mata Raina membulat. Saya siap, Bu. Proyek ini adalah langkah besar. Pemenangnya bisa langsung direkrut sebagai staf tetap. Bahkan direkomendasikan ke program kepemimpinan internal. Raina menyingsingkan lengan baju. Ia kerahkan seluruh tenaga. Lembur, revisi, konsultasi, dan riset. Ia tak peduli kantung matanya semakin tebal. Yang ia tahu, ini kesempatan yang harus dijemput, bukan ditunggu. Namun, ketika laporan akhir proyek akan diserahkan, ia menemukan satu hal yang membuat darahnya membeku. Beberapa bagian dari proposalnya telah diubah. Tidak hanya diubah, tapi digabungkan dengan dokumen milik orang lain. Dan nama Raina tidak lagi tercantum sebagai penyusun utama. Di bawah nama laporan itu, hanya tertulis, Tim Digitalisasi Koordinator, Rino. Raina memandangi layar monitor dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan kelalaian sistem. Ini bukan kebetulan. Ini sabotase. Tangannya menggenggam mouse begitu erat hingga buku jarinya memutih. Dadanya naik turun. Tapi ia tidak menangis. Tidak langsung melapor. Ia hanya menutup laptop. Lalu menarik napas panjang. Sore itu ia duduk di atap gedung parkir. Tempat biasa ia mencari udara segar saat pikiran terlalu penuh. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung tinggi. Warnanya oranye, lembut, tapi penuh luka. Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau aku marah, mereka bilang aku emosional. Kalau aku diam, mereka bilang aku lemah. Tapi aku bukan keduanya. Aku hanya seseorang yang berusaha tetap waras di tengah dunia yang suka menyakiti diam-diam. Di tengah keheningan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Raina ragu. Tapi ia angkat. Assalamualaikum.
Ini dari bagian sekretaris direksi. Besok pagi, diminta hadir ke ruang rapat lantai 10. Ada pertemuan khusus dari manajemen tertinggi. Jantung Raina berdetak keras. Saya? Sendiri? Iya. Langsung atas permintaan khusus. Panggilan berakhir. Raina masih terduduk di atap. Tapi kini, wajahnya menatap langit yang mulai gelap. Dan di dadanya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada keberanian kecil yang tumbuh. Apapun yang terjadi besok, aku akan berdiri sebagai diriku sendiri. Pagi itu Jakarta masih berkabut. Tapi bukan karena hujan. Langit mendung, namun udara mengandung sesuatu yang tak biasa. Semacam tekanan yang membuat paru-paru serasa sempit. Raina berdiri di depan cermin. Kali ini lebih lama dari biasanya. Kemeja putih yang telah disetrikanya semalam, dikenakan dengan perlahan. Rambut diikat rapi, wajah polos tanpa riasan. Tapi mata itu, mata yang dulu dipenuhi ketakutan, kini menatap balik dengan nyala berbeda. Hari ini, aku tidak datang sebagai korban, bisiknya. Aku datang sebagai seseorang yang punya hak untuk bicara. Pukul 8.45 ia sudah tiba di kantor. Tangannya menggenggam fail laporan yang tersisa. Ia tahu, nama dan kontribusinya telah dihapus dari laporan final. Tapi ia masih punya bukti kerja asli, format, riset, dan catatan-catatan kecil yang disusunnya sendiri. Lift menuju lantai 10 sepi. Angka di layar digital naik pelan. Hatinya juga naik turun. Bersaing dengan napas yang mendadak sesak. Tapi ia tak goyah. Begitu pintu terbuka, seorang staf sekretaris menunggunya. Wajahnya ramah. Silakan, Mbak Raina. Sudah ditunggu. Langkah Raina menyusuri lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ujungnya adalah sebuah pintu kayu besar berlapis ornamen emas. Di balik pintu itu, ada orang-orang yang biasanya hanya disebutkan dalam rapat, atau muncul di foto-foto majalah perusahaan. Ruangannya luas, dinding kacanya menghadap kota. Cahaya pagi menembus masuk, menyinari meja-meja besar dan wajah-wajah serius yang duduk melingkar. Di sisi kiri, tampak Pak Aldi, CEO perusahaan, dengan jas abu-abunya yang khas. Dan di sisi kanan, Raina membeku. Nenek itu masih dengan senyum yang sama, duduk dengan elegan, ditemani selimut tipis di pangkuannya. Silakan duduk, Raina, kata Pak Aldi. Raina menunduk, lalu duduk. Ia bisa merasakan tatapan dari semua arah. Ada yang penasaran, ada yang mencurigai, dan ada yang meremehkan. Pak Aldi membuka rapat dengan suara tenang. Beberapa hari lalu, kami menerima laporan dari beberapa divisi tentang proyek digitalisasi yang cukup vital. Ada banyak versi yang masuk. Tapi satu laporan khusus menarik perhatian kami. Bukan karena hasil akhirnya, tapi karena data mentah dan draft aslinya. Ia menoleh ke Raina. Tatapannya dalam. Raina, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Raina menatap lurus ke depan. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi, saya bawa semua catatan asli yang saya kerjakan untuk proyek itu. Ia serahkan map lusuh yang dibungkus plastik bening. Di dalamnya, ada printout draft awal, skema manual, dan koreksi tulisan tangan. Semua yang membuktikan bahwa laporan itu bukan muncul dari ruang kosong, tapi dari malam-malam panjang yang tak tidur. Pak Aldi membuka halaman pertama, lalu menunjukkan kepada semua yang hadir. Ini hasil kerja asli Raina, tertanggal dan bertanda tangan. Data yang digunakan dalam laporan final sebagian besar bersumber dari sini. Tapi, anehnya, nama Raina tak tercantum di laporan akhir. Ruang itu hening. Rino, yang duduk beberapa kursi dari ujung meja, menunduk. Wajahnya kaku, tapi tangan kanannya mengepal di bawah meja. Nenek saya, ibu dirut utama kita, adalah orang yang pertama mengenalkan nama Raina ke perusahaan ini, lanjut Pak Aldi.
Tapi kehadiran beliau di sini bukan karena emosional, tapi karena kami percaya, karakter seperti inilah yang harus dijaga. Rasa hormat, kejujuran, dan keberanian untuk tetap berdiri, bahkan ketika tak dianggap. Nenek itu tertawa kecil. Suaranya lembut. Kalau saya tak pingsan pagi itu di trotoar, mungkin saya takkan pernah tahu bahwa perusahaan kita nyaris kehilangan gadis berhati emas ini. Beberapa anggota direksi tertunduk. Beberapa mengangguk kecil. Tapi ada juga yang masih diam, menahan gengsi mereka. Raina menatap semua wajah itu satu persatu. Lalu berbicara. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin didengar. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya bekerja jujur. Saya belajar dari bawah. Saya tidak pernah minta dikasihani. Yang saya harapkan, cuma satu, dihargai karena kerja saya, bukan karena kasihan. Suaranya pelan, tapi mengguncang. Pak Aldi menutup map itu, lalu mengangguk. Mulai hari ini, Raina resmi kami angkat sebagai pegawai tetap. Bukan karena cerita masa lalu, tapi karena kinerjanya hari ini. Suara tepuk tangan terdengar dari sebagian ruangan. Dan satu lagi, lanjutnya, Raina akan kami rekomendasikan ke program pengembangan kepemimpinan. Karena kami yakin, perusahaan ini butuh orang yang bukan hanya pandai, tapi juga punya hati. Raina tak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir pelan. Tapi ia tak sembunyikan. Karena itu bukan air mata kelemahan. Itu, air mata kemenangan. Saat rapat selesai dan semua orang mulai beranjak, nenek itu memanggilnya pelan. Raina, nak, satu hal yang ingin saya sampaikan. Raina mendekat. Kadang dunia memang menertawakan orang baik. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menertawakan kebaikan. Dia hanya sedang menyiapkan panggung yang lebih tinggi untuk orang yang bersabar. Raina menggenggam tangan nenek itu erat. Dan di hari itu, ia berjalan keluar dari ruang direksi, bukan lagi sebagai karyawan pelatihan, tapi sebagai simbol bahwa kejujuran, ketulusan, dan keberanian bisa jadi kekuatan paling besar di dunia yang keras. Sejak hari itu, status Raina berubah. Ia tak lagi duduk di pojok ruangan tanpa suara. Kini ia berdiri dalam rapat-rapat utama, mempresentasikan idenya sendiri, dengan namanya tertera jelas di layar proyektor. Di hari pertamanya sebagai pegawai tetap, ia menerima surat penugasan langsung dari divisi pengembangan. Namanya tercetak rapi, bersebelahan dengan gelar yang selama ini ia perjuangkan dengan keringat, air mata, dan rasa lapar. Raina mencium surat itu. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa nama itu pernah ditolak, pernah dihapus, bahkan pernah diinjak-injak, namun kini berdiri tegak, ditulis dengan tinta resmi di dokumen perusahaan besar. Namun seperti yang pernah dikatakan ibunya, semakin tinggi kamu naik, angin yang menerpa akan semakin kencang. Dan itu benar adanya. Pada minggu pertamanya di divisi baru, Raina langsung ditugaskan memimpin mini proyek dalam tim. Tugasnya jelas, menyiapkan sistem pelacakan data pelanggan baru yang terintegrasi dengan platform digital perusahaan. Deadline hanya 2 minggu. Dan ia diminta menyusun tim kecil dari staf yang tersedia. Ia memilih 3 orang. Yang pertama, Dita, gadis cerdas dari divisi pemasaran, yang meskipun pendiam, selalu teliti. Yang kedua, Arul, programmer muda penuh ide, meski kadang pelupa. Dan yang ketiga, Rino. Ya, Rino. Saat daftar nama itu dikumpulkan ke atasan, banyak yang tercengang. Rino? Kamu yakin? Bisik Bu Ratih saat melewati meja Raina. Raina hanya tersenyum tipis. Saya yakin, Bu. Saya tidak pilih orang karena masa lalu, tapi karena kompetensinya. Dan saya percaya semua orang bisa berubah. Hari itu, Rino hanya menatapnya dari jauh. Pandangan kosong. Seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa dia kembalikan. Selama 2 minggu, mereka bekerja dalam ruang kerja kecil di sudut lantai 7.
Tak ada keakraban. Tak ada candaan. Tapi tak ada konflik juga. Rino bekerja dalam diam. Tapi ia menuruti semua arahan Raina, meski terkadang dengan wajah datar dan ekspresi beku. Namun malam ketiga sebelum deadline, saat Raina sedang menyusun ulang data sistem yang tiba-tiba crash, Rino datang mendekat. "Gue tahu lo masih gak percaya gue," ucapnya pelan. Raina berhenti mengetik. "Saya gak simpan dendam." Rino menghela napas. Wajahnya tampak berbeda malam itu. Tak lagi sombong. Tak lagi sinis. "Gue minta maaf. Waktu itu gue salah. Salah banget. Gue takut kalah. Gue malu. Tapi lo tetap berdiri. Lo gak nyerang balik. Itu yang bikin gue makin malu." Raina menatapnya, lalu mengangguk. "Kalau lo benar-benar minta maaf, buktikan. Kita kejar laporan ini. Kita selesaikan. Sama-sama." Rino mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ada sedikit senyum tulus di wajahnya. 3 hari kemudian, laporan mereka selesai. Diserahkan tepat waktu. Diuji coba. Dan berhasil. Manajer proyek menepuk bahu Raina di depan semua orang. "Kerja bagus. Tim kamu solid. Sistemnya efisien, minim bug, dan bisa diimplementasikan bulan depan. Kamu layak dipromosikan ke tahap selanjutnya." Seluruh ruangan bertepuk tangan. Termasuk Rino. Termasuk Arul dan Dita. Raina menatap layar di dinding, melihat nama timnya terpampang jelas. Namanya tidak hilang, tidak diganti, tidak dilupakan. Di bawahnya, untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia kerja, ada satu kalimat kecil yang membuat matanya berkaca-kaca. Koordinator proyek, Raina Nur Azizah. Hari itu, ia pulang ke kos lama yang masih sempit, tapi kini terasa lebih hangat. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang mulai berbintang. Lalu membuka voice note dari ibunya yang baru saja dikirim. "Raina, ibu senang dengar kabar darimu. Tapi jangan lupa ya, nak, tingginya jabatan jangan bikinmu lupa caranya menunduk. Yang bikinmu dihargai itu bukan hanya kerja keras, tapi juga bagaimanamu menjaga hati meski disakiti." Raina menutup matanya. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena luka. Karena rindu. Karena syukur. Karena ia tahu perjalanannya belum selesai. Dan benar saja. Seminggu kemudian, ia mendapat surat panggilan dari jajaran pimpinan. Ia akan menjadi bagian dari program akselerasi pimpinan muda perusahaan. Program prestisius yang hanya diikuti 5 orang terpilih dari seluruh Indonesia. Namanya tak lagi hilang. Namanya kini disebut, diperhitungkan. Dan yang terpenting, diakui. Hari-hari dalam program akselerasi terasa seperti bab baru dalam hidup Raina. Ia tak lagi hanya belajar tentang sistem dan administrasi, tapi juga tentang kepemimpinan, manajemen krisis, dan nilai-nilai yang harus dijaga oleh mereka yang berdiri di depan. Raina duduk sejajar dengan lulusan luar negeri. Mereka datang dengan gaya meyakinkan, latar belakang pendidikan tinggi, dan kepercayaan diri yang memancar. Tapi Raina datang dengan sesuatu yang lebih hati. Di hari pertama program, para peserta diminta memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang paling mereka banggakan dalam hidup. Satu persatu bicara tentang prestasi akademik, proyek luar negeri, dan jaringan bisnis yang telah mereka bangun. Saat giliran Raina, ruangan menjadi lebih hening. Ia berdiri pelan, lalu berkata, "Saya Raina. Yang paling saya banggakan adalah saat saya memilih berhenti untuk menolong seorang nenek di pinggir jalan. Di pagi di mana saya tahu saya akan kehilangan kesempatan terbesar dalam hidup saya. Tapi saya tetap berhenti." Beberapa peserta mengernyit, tapi ada pula yang menunduk, diam. Raina melanjutkan, "Karena saat itu, saya bukan sedang menyelamatkan orang lain. Saya sedang menyelamatkan diri saya sendiri, agar saya tahu siapa saya sesungguhnya." Tak ada tepuk tangan.
Tapi keheningan itu cukup. Waktu terus berjalan. Raina melangkah dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya. Ia ditugaskan ke cabang luar kota. Pernah tinggal di barak kecil bersama staf lapangan. Pernah memimpin tim dalam tekanan tinggi. Pernah gagal. Pernah dimarahi. Tapi ia tetap belajar. Ia tetap rendah. Ia tetap Raina. Gadis desa yang tak pernah lupa caranya menunduk meski perlahan mulai berdiri di puncak. 3 tahun kemudian, sebuah acara besar digelar di ballroom hotel mewah ibu kota. PT Andana Sejahtera mengadakan acara tahunan, anugerah karyawan teladan dan pemimpin muda inspiratif. Lampu panggung menyala. Kamera wartawan berbaris. Musik orkestra mengalun lembut. Di atas panggung berdiri CEO perusahaan, Pak Aldi, yang kini lebih beruban. Di sampingnya, sang nenek duduk di kursi kehormatan. Wajahnya tua, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh cinta. Dan untuk kategori pemimpin muda inspiratif tahun ini, ucap pembawa acara, kami persembahkan kepada Raina Nur Azizah. Tepuk tangan meledak. Kamera menyorot. Nama itu bergema. Nama yang dulu hilang. Nama yang dulu bahkan ditolak masuk karena datang terlambat. Kini, dipanggil untuk naik ke atas panggung. Raina melangkah tenang. Mengenakan jas kerja biru tua dengan bros kecil bertuliskan, Integrity, Compassion, di dadanya. Ia berdiri di depan mikrofon. Lalu berkata, saya berdiri di sini bukan karena saya paling pintar. Bukan karena saya paling hebat. Tapi karena Allah beri saya kesempatan untuk memilih yang benar, meski harus kehilangan banyak. Ia menoleh ke arah barisan penonton. Saya berdiri di sini bukan karena siapa saya dulunya, tapi karena siapa saya memilih untuk menjadi. Dan di ujung panggung itu, di balik cahaya lampu yang menyilaukan, terlihat sosok nenek itu menatap Raina dengan mata berkaca-kaca. Ia meletakkan tangan di dada lalu mengangguk pelan. Ia tahu, gadis yang dulu menggenggam tangannya di trotoar, kini menggenggam dunia, tanpa pernah meninggalkan hati. Dan malam itu, saat semua lampu dipadamkan dan panggung dibersihkan, Raina duduk sendiri di kursi baris belakang. Melepaskan sepatu tingginya. Menatap langit-langit ballroom yang luas. Lalu mengeluarkan ponsel kecilnya. Satu notifikasi masuk. Voice note dari ibunya. Nak, mu sekarang sudah jadi orang penting. Tapi ingat, jangan pernah lupa rasa sakit waktu dulu. Karena dari sanalah Allah mendidik hatimu untuk kuat. Biarmu bisa naik, tanpa harus injak siapa-siapa. Raina menutup matanya. Air matanya jatuh pelan. Lalu tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena telah melalui semua, tanpa kehilangan siapa dirinya yang sebenarnya.